Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh senantiasa mengawali setiap hari kita dengan kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita datang menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat pagi hari yang baru yang kau jadikan bagi kami. Dan kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Menaikkan pujian syukur kami. Menaikkan penyembahan kami kepadamu. Meninggikan, mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu dan tidak ada yang seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
mengasihi kami. Kau yang terbaik, bahkan dirimu kau serahkan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami menyembah Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah. Kami sembah Kau.
dari apapun, lebih dari siapapun. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Sebab kami juga mau mengasihi-Mu lebih dari apapun. Terpujilah namamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Engkau yang kami cintai lebih dari apapun, dari siapapun juga. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan Kau sudah buktikan kasih-Mu. Engkau serahkan hidup-Mu bagi kami. Menebus hidup kami. Menghapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Bahkan sampai hari ini kami boleh terus menikmati kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengalami kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik bagi kami. Sebab itu apapun yang kami alami, biar itu tidak menggoyahkan kasih kami kepadamu. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami kuat, kami teguh, dan kami boleh setia sampai akhir. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk memahami, untuk mengerti firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, baik. Salam, selamat pagi semua. Ya, puji Tuhan untuk pagi hari ini, ya, untuk puji-pujian sungguh sangat luar biasa kita pada pagi hari ini. Ya, kita masih melanjutkan dari 1 Petrus, ya. Ini perikop masih kelanjutan dari perikop yang kemarin, ya. Kita tahu bahwa surat Petrus ini dituliskan, ya, dihususkan untuk jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan, ya, karena kalau disebutkan kemarin bahwa orang-orang percaya pada saat itu, ya, karena ada suatu musibah, ya, di mana kota Roma ini terbakar dan orang-orang percaya yang dipersalahkan pada saat itu, ya. Jadi tujuan daripada surat Petrus ini adalah untuk memberikan kekuatan iman kepercayaan, untuk meneguhkan iman kepercayaan mereka untuk tetap taat, untuk tetap setia, ya. Nah, judul perikop pada pagi hari ini adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya, jadi ini cukup panjang, saya bacakan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan
perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat, di mana ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, ini masih panjang lagi. Saya ambil beberapa hal yang menjadi catatan di sini. Ya, jadi apa yang menjadi kekuatan ya daripada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan? Ya, di sini mereka diingatkan kembali ya bagaimana kasih Tuhan, ya bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ya, di ayat 17 dikatakan, di ayat ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi kembali bahwa itulah sebenarnya kekuatan daripada orang percaya, ya, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, ya, bukan dengan emas dan perak, ya, bukan juga dengan kambing domba, tetapi dengan darah Kristus. Ya, jadi kita tahu bahwa kehidupan di kota Roma pada waktu itu adalah kehidupan yang penuh dengan dosa, ya. Begitu banyak dosa yang ada di kota Roma, ya. Kalau kita lihat juga sebenarnya apa yang membedakan ya antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, ya. Tentunya ada ciri-ciri yang bisa kita tarik dari sini, ya. Jadi kalau dari ayat yang ke-14 sampai dengan 15 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, sesuai dengan judul perikop tadi adalah mengenai kekudusan. Ya. Di ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ya, tentunya kalau kita ada ciri-ciri ya yang membedakan orang percaya dan tidak percaya. Itulah yang menjadi kekuatan tadi yang sudah disampaikan ketika mereka bisa taat dalam penderitaan. Yang pertama tadi harus mengingat kembali, ya, merenungkan kembali bagaimana pengorbanan Kristus, bahwa mereka ya sudah ditebus dari segala dosa, ya, dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang sedang dilakukan, ya. Jadi yang pertama tadi adalah ketika mereka menerima keselamatan, ya, ciri-ciri yang bisa kita lihat adalah mereka hidup kudus, ya. Kudus, kalau pengertian kudus itu bisa juga suci, ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini lebih penekanan bahwa itu dipisahkan, ya. Dipisahkan artinya mereka tidak lagi hidup seperti kebanyakan orang-orang Roma, orang-orang dalam budaya Yunani, ya. Kalau kita baca mereka punya dewa-dewa, bahkan kehidupan rumah tangga orang-orang Romawi dan Yunani itu mereka punya banyak istri, punya banyak pasangan berganti-ganti, ya. Tetapi ketika mereka percaya, mereka ditarik, mereka dipisahkan, ya. Dan Tuhan memilih mereka, ya. Tentunya ada tujuan, ya kan? Kalau bicara tentang kesucian, tentu kita nggak ada yang suci, ya. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, ya, tentunya kita bisa menjadi saksi, ya. Kita bisa menjadi pemberita kabar baik, ya, sekalipun sebenarnya hidup kita nggak terlalu suci, ya kan? Tetapi ketika kita terima keselamatan, ada perubahan dalam kehidupan lama kita dengan kehidupan kita yang baru, ya.
Dan dikatakan di ayat ke-14 juga, kita mundur, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu. Ya, jadi yang luar biasa adalah ketika kita percaya, ya, kita disebut anak-anak Allah, ya, eh, suatu panggilan yang luar biasa, ya, sebutan yang luar biasa. Jadi kenapa kita dipanggil anak? Ya tentunya ada konotasinya, ya. Artinya hubungan antara seorang anak dan ayah. Seorang anak itu adalah ketika kita disebut anak, tentunya ada artinya bahwa di situ adalah ketaatan kita kepada orang tua. Ya, jadi bukan karena kita taat lalu kita disebut anak Allah, tetapi kita disebut anak Allah ketika kita percaya, kita harus taat. Jadi bukan ketika kita taat disebut anak Allah, tapi ketika kita disebut anak Allah, itu artinya kita harus mempunyai ketaatan, ya. Jadi itulah hal-hal yang membuat menguatkan orang-orang yang di dalam penganiayaan, mereka bisa tetap bertahan, ya. Yang pertama tadi hidup yang kudus, ya. Terus sesuai dengan judul perikop, yaitu mengasihi sesama, ya. Kita lompat saja, ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi dengan benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Ya, jadi salah satu kunci yang bisa menguatkan mereka itu adalah kasih persaudaraan, yaitu mengasihi sesama, ya. Jadi salah satu bukti bahwa hidup kita itu telah ditebus, ya, sudah diselamatkan, yaitu dengan kita mengamalkan kasih persaudaraan, yaitu dengan mengasihi sesama dengan segenap hati, ya. Tadi berbicara tentang kekudusan, ya. Saat ini tentunya kita melihat di sekeliling kita, ya, bagaimana kehidupan orang-orang pada akhir ini, ya, bahwa banyak hal-hal yang bisa mengganggu kita, ya, sekalipun dalam lingkungan maupun di dalam dunia maya, ya. Tentunya itu yang harus kita waspadai juga, ya. Jadi gadget itu sangat sangat bisa membantu kita, tetapi dia juga bisa sangat berbahaya buat kita, ya. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat juga sejak zamannya zaman Romawi Yunani, yaitu mengenai LGBT, ya, pasangan sesama jenis. Jadi bukan hanya mereka punya banyak pasangan, tapi seks yang menyimpang juga, ya. Jadi ini sebuah Natalan kali ini, ya, kami juga berdoa, ya, supaya kami bisa melihat kita bisa menjadi terang juga buat dalam lingkungan keluarga kita, ya. Artinya ketika kita bertemu dengan saudara-saudara, ya, kita ingin menjadi berkat juga, ya. Nah, satu hal yang agak mengagetkan saya dan istri, ya, karena ada sepupu kami juga, ya, yang baru menikah, hitungannya belum ada 3-4 tahun, ya, tapi sekarang udah hidup berpisah, ya. Nah, mereka tinggal di kota yang berbeda, ya, tidak tinggal, kebetulan saya ada di Jakarta, mereka tinggal di kota Ambon sana, ya. Kaget juga mendengar kabarnya, ya kan. Kalau saya mungkin di Bungo mendoakan orang yang yang ada bermasalah dengan keluarga, ternyata bisa terjadi juga di dalam keluarga saya, ya. Terus mengenai LGBT juga, yang saya kaget juga, kami punya sepupu, ya. Kita tahu memang orang tuanya bermasalah, ya, papanya suka pukul istrinya, ya kan. Nah, sekarang anaknya ini justru sudah benar-benar jadi banci beneran,
waduh, saya kaget luar biasa sekali ya. Kita nggak bisa nyalahkan juga, ini anak ini kenapa jadi banci, kenapa kok pergaulannya begini, begitu gitu ya. Dia sebenarnya waktu SMA dia dapat di negeri, dapat di Diponegoro, ya kan. Cuman karena masalah dengan orang tua, dia sempat kuliah 1 semester, balik, terus ada kepahitan dalam hidupnya yang tidak diselesaikan, ya kan. Dan orang tuanya berpisah, ya. Anak ini memang secara perawakan cukup baik, ya. Dan tapi betapa kagetnya sekarang dia jadi perempuan beneran, ya kan, begitu ya. Ya, saya kami berdoa ya supaya kami mau ngatur waktu lah, ya, menyediakan waktu investasi, ya, bagaimana supaya ketika kami juga ada di Jakarta, ya, kami bisa menjadi menjadi berkat buat saudara-saudara yang lain, ya, sesuai dengan judul perikop ini, yaitu kekudusan dan kasih persaudaraan, ya. Jadi bagaimana dimulai dari saudara dulu, ya, untuk ambil bagian lah di situ, ya kan. Artinya harus care juga dengan keadaan yang seperti itu, yang tadinya mungkin dalam pikiran saya agak kurang senang dengar yang namanya LGBT, hubungan sesama jenis, itu kayaknya kayak udah dosa yang besar sekali gitu ya. Nah, tapi ternyata bisa terjadi juga di dalam keluarga kita, ya kan. Nggak nyangka juga ya bahwa dari sebuah perceraian orang tua bisa melahirkan seperti hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, terus hal lain adalah kalau kita baca dari ayatnya yang ke-17, dikatakan, dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, nah, saya agak ini dengan kata-kata hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, ya. Ini apa maksudnya, jadi kita jadi takut gitu ya. Tapi kalau saya mengartikan bahwa firman Tuhan ini bahwa kita harus hidup takut, ya, kepada Tuhan, ya. Artinya ketika kita disebut anak, kita menjadi orang yang taat, tentunya taat kepada firman Tuhan, ya, dan tentunya kita takut kita takut kepada kebenaran firman Tuhan itu, ya. Kita harus taat, ya. Dan di ayat itu dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, jadi ketika kita memiliki sikap takut akan Tuhan, maka kita tidak akan jatuh ke dalam dosa, ya. Karena kita akan mendengar dari firman Tuhan apa yang menjadi rencana kita di dalam, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan apa yang Tuhan inginkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Ya, nah tentunya ketika kita sudah ditebus, ya, kita sudah menjadi manusia baru, ya. Dikatakan bahwa kita tidak lagi hidup dari benih yang fana, yaitu tetapi melainkan dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Tuhan. Jadi diingatkan kembali bahwa apapun itu yang kita mau andalkan, apapun itu yang mau kita wariskan, ya, baik itu harta, baik itu juga mungkin juga pendidikan yang tinggi, ya, tapi itu semuanya adalah hal-hal yang fana, ya. Kita harus mewarisi hal-hal yang kekal, yaitu firman Tuhan, ya. Jadi kembali lagi, ya, sesuai dengan tema kita, ya, bahwa apa yang bisa membuat orang-orang percaya itu bisa bertahan, ya, dari penganiayaan, yaitu pertama tadi kita diingatkan untuk
kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus, dan ada beberapa ciri yang menjadi yang bisa kita lihat ya ketika kita menerima keselamatan tadi, yaitu yang pertama, kita hidup kudus, kita menjadi orang yang taat, ya, terus hidup dalam kasih persaudaraan, ya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang dunia, ya, kita punya care yang luar biasa kepada sesama kita, ya, terus kita harus hidup taat, ya, dan memiliki hidup yang baru. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pak Heri, pada pagi hari ini. Saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita ini adalah orang-orang kudus dan firman Tuhan mau sebagai anak-anak Bapa yang kudus, kita juga harus hidup kudus. Nah, tentu ini bukan sebuah tuntutan yang tidak masuk akal. Dalam artian ketika firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu adalah kudus. Yang sekali lagi saya katakan, ini bukan tuntutan yang tidak masuk akal, karena dari ayat-ayat ini juga sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya kita sudah dikuduskan dengan darah yang mahal tadi. Dan seperti Pak Yosia tadi katakan, arti kudus di sini kan bukan berarti suci sempurna, tetapi kudus itu dipisahkan atau dibedakan. Artinya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, kita menerima karya keselamatan yaitu darah Yesus yang menguduskan hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, sehingga status kita jadi orang-orang kudus. Dan seperti apa yang Pak Yosia tadi katakan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, bukan saja kita hidup kudus, hidup berbeda dengan cara dunia, dan salah satu aplikasinya adalah kita saling mengasihi. Seperti ayat yang ke-22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, sebagai orang-orang yang sama-sama sudah dikuduskan, firman Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Mengapa kita bisa saling mengasihi? Karena kita sudah belajar taat. Tentu yang pertama karena kita sudah dikuduskan. Yang kedua terus kita belajar taat kepada kebenaran firman, yaitu supaya kita saling mengasihi. Nah, kalau dengan sama-sama orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita sama-sama saling mengasihi, itu kan mudah Bapak Ibu. Nah, tetapi seperti yang Pak Yosia tadi ceritakan juga, nah kita juga harus belajar mengasihi seperti Bapak kita mengasihi orang yang berdosa, tapi dia benci dosa, dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tulus ikhlas. Artinya kasih satu arah. Terkadang waktu kita mau menyatakan kasih kita kepada orang yang notabene-nya belum mengenal kebenaran, terkadang kan kita bisa disalah mengerti, bahkan terkadang kita bisa ditolak. Tapi mari terus kita belajar mempraktekkan kasih yang sudah kita terima dari Bapa yang sudah menguduskan kita. Jadi pagi hari ini itu hal penting yang tentu firman Tuhan mau mengingatkan kita. Kita ini orang-orang yang sudah dikuduskan, sehingga kita menjadi orang kudus, artinya dipisahkan, dibedakan, milikilah cara hidup yang berbeda dengan orang dunia hari-hari ini. Dan yang kedua, kita menunjukkan, mempraktekkan kasih itu kepada tentu saudara-saudara seiman, sehingga kita saling mengasihi, tapi tentu juga kita bisa mempraktekkan kasih kepada orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan, walaupun sekali lagi seperti saya katakan, terkadang kita bisa disalah mengerti tujuan yang kita lakukan untuk supaya mereka mengalami kasih Tuhan, supaya mereka mengalami pertobatan, supaya mereka mengalami perubahan hidup. Terkadang bisa disalah mengerti, bahkan terkadang bisa ditolak, tapi milikilah kasih tanpa pamrih yang tulus ikhlas tadi. Ya, itu yang penting yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini. Sebab itu mari renungkan dan mari praktekkan firman Tuhan ini.
Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi kita juga berdoa supaya Pak Yosia seperti apa yang tadi dikatakan, supaya mereka juga mempraktekkan kasih. Mulailah selalu prinsipnya yang saya katakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Orang-orang ring satu kita, kemudian meluas ke ring dua kita, baru nanti sampai ke ujung bumi. Keluarga inti kita, saudara-saudara kita, pama, bibi, sepupu, kakek, nenek, opung. Nah, itu orang-orang yang dekat dengan kita, dan kita doakan supaya Pak Yosia juga jadi berkat bagi keluarga-keluarga mereka. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menambahkan sesuatu, silakan. Terima kasih untuk Pak Yosia. Kalau tidak ada, ya saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak. Kayaknya sudah lengkap semua ya apa yang disampaikan Pak Yosia sama Pak Heri. Cuma saya tadi ada yang takut akan Tuhan tuh kalau kita lihat di terjemahan yang lain tuh adalah hormat kepada Tuhan gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan kita bukan rasa takut tapi kita hormat sama Tuhan, maka kita akan hidup dalam kekudusan dan seperti Pak Heri mengatakan tadi dengan mempraktekkan kasih persaudaraan. Oke, terima kasih. Kita masuk dalam doa. Bu Dorka silakan. Ini sedikit saya mau tambahin juga yang dari aku. Mungkin kalau seringkali kita lebih kejebak dengan suara-suara iblis yang terus benarnya mau merongrong anak-anak Tuhan dan khususnya keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Saya percaya juga, maksudnya saya yakin sebenarnya iblis pada zaman akhir seperti ini adalah dia mau menyerang habis-habisan, bekerja dengan luar biasa kepada keluarga kita, keluarga Kristen, keluarga yang percaya. Tujuannya adalah supaya kita semua bisa rame-rame jatuh kembali. Tujuannya adalah itu sebenarnya, makanya ada begitu banyak keluarga yang menjadi pecah, cerai, supaya kita memalukan nama Tuhan kembali gitu kan. Tujuannya menjadi ada banyak hal dosa-dosa yang membuat kita mempermalukan nama Tuhan. Kan tujuannya iblis adalah mempermalukan nama Tuhan dan kebalikannya memuliakan nama Tuhan. Dan banyak juga yang kejebak dengan masa lalunya kembali bahwa aku belum diselamatkan, bahwa aku belum diselamatkan karena kejebak dengan suara-suara masa lalu. Jadi kembali lagi. Untuk itu memang perlu banyak berdoa buat keluarga kita sendiri, keluarga yang lain, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan gitu. Itu dari aku. Yuk kita doa ya, kita sama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan pagi ini Engkau kumandangkan kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami untuk mengasihi saudara-saudara seiman kami yang lain. Di dalam segala kekurangan mereka, kami dimampukan Tuhan tetap mengasihi mereka. Amarah akan menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Engkau mendidik kami untuk melakukan semua satu persatu. Sesungguhnya kasih itu indah dalam hidup kami. Untuk kami boleh lakukan dalam hidup kami. Mengasihi di saat ada banyak hal yang kami rasa tidak suka. Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang di dalam hati kami. Kasih yang daripada Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan untuk mengasihi saudara semen kami seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Yosia dalam membagikan firman Tuhan. Berkati keluarganya, berkati segala usahanya, berkati iman yang Tuhan sudah berikan kepadanya, bertumbuh, dan dia boleh mendengarkan segala apa yang Tuhan kehendaki, dan dia lakukan ketaatan di dalam kehidupan dia. Ketaatan yang terus dia boleh kerjakan, sehingga dia boleh memperoleh mahkota yang indah di mata Engkau ya Tuhan. Kau berkati terus kehidupan dia, yang boleh menjadi contoh kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada karyawan-karyawannya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami tergerak ya Tuhan berdoa untuk Nathan, anak dari Bu Ros ya Tuhan. Tuhan Engkau terus boleh menolong dia. Bahwa di dalam Engkau ada masa depan. Di dalam Engkau adalah pengharapan. Boleh memberikan kekuatan kepada Bu Ros untuk
bersama bergandengan tangan dengan Nathan di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus, berikanlah mereka sukacita yang penuh di dalam Engkau, berjalan terus bersama dengan Engkau, punya iman yang daripada Engkau dan berjalan di dalam kehendak-Mu. Juga berdoa untuk anak dari Simon ya Tuhan, Nana, kami pun menyerahkan di dalam tangan Kau. Tuhan, langkah demi langkah, bagi sebagian orang tidak sulit, tapi bagi Nana adalah sulit sekali. Tetapi di dalam Engkau ada kekuatan yang tak terduga, ada keajaiban yang boleh Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia mampu memuliakan Tuhan di dalam kekurangan dia. Kami berdoa terus di dalam nama Engkau Tuhan. Dia mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Diberi kasih karunia Tuhan untuk melakukan banyak hal, usaha-usaha untuk masa depan dia. Beri kekuatan juga kepada Pak Simon dan Bu Simon, diberikan hikmat dari Tuhan. Setiap hal yang indah untuk diberikan kepada nama-Nya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini juga kami mau berdoa untuk, khususnya untuk Bu Yuyun ya Tuhan, mereka akan pindah tempat ya Tuhan, dalam waktu dekat ini. Tuhan, mereka juga memikirkan mata pencaharian mereka selanjutnya. Tuhan, berikanlah hikmat kepada Bu Yuyun dan Ko Acap, sehingga mereka percaya terus bahwa Tuhan yang akan menolong mereka, menghidupi mereka, dan mereka boleh terus punya pengharapan, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kekuatan, di mana Tuhan akan memberikan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga kami, anak-anak kami yang setiap keluarga yang ada di Koram Deo, setiap anak-anak kami, anak-anak muda adalah masa depan bangsa ya Tuhan. Tuhan, begitu banyak godaan yang saat ini di depan mata mereka, sulit untuk bagi mereka lawan. Tapi di dalam Engkau ada kekuatan sekali lagi, bahwa kami berbeda, kami adalah anak-anak Tuhan, kami anak kudus, yang kami boleh menjaga diri kami sungguh-sungguh. Berikan kami semua orang tua, sebagai orang tua ya Tuhan. Hati kami yang takut pada Tuhan, yang terus mendoakan anak-anak kami, yang boleh bawa anak-anak kami ya Tuhan kepada Engkau, sehingga kami sekeluarga Tuhan memuliakan nama Engkau, bukan memalukan nama Tuhan. Tuhan, jikalau kami salah, Kau ingatkan kami lagi sekali lagi, terus-menerus Tuhan, bahwa kami boleh menjaga hati kami, jaga diri kami baik-baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Sebentar kami akan hadapi 2023. Kami harus hadapi itu semua bersama-sama ya Tuhan. Pengharapan daripada Tuhan yaitu ada masa depan, bukan ketakutan, tetapi Tuhanlah Allah kami yang sama. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, yang juga memimpin bangsa Israel keluar dengan segala kesulitan dengan cara Tuhan. Engkau juga akan menolong bangsa kami, menolong setiap kami dalam dunia usaha, dunia ekonomi, dan juga untuk menghadapi politik 2024. Kami akan katakan bahwa kami tidak takut menghadapi hari esok kami, karena bersama dengan Tuhan kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang akan menolong setiap kami, bangsa kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia, silakan tutup dalam doa sekalian mendoakan ulang tahunnya Ibu Dr. Ramli.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu ya Bapa, untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, jadi anak-anak yang taat kepadamu ya Bapa. Bapa, biarlah kami juga boleh mempraktekkan kasih persaudaraan dengan sesama kami, agar kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang di dunia ini ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk Ibu Ramli yang berulang tahun kemarin. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu selalu menyertainya ya Bapa. Biarlah Bu Ramli boleh menjadi teladan dan boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati juga pelayanannya di PAUD maupun di dalam pelayanan di dalam gereja di Muara Bungo ya Bapak. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu menaungi dan menyertainya ya Bapak. Bapak dalam surga, Engkau berkati semua pekerjaan kami, Engkau berkati semua usaha kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati apapun yang kami lakukan, baik itu pelayanan, biar Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan segala permasalahan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.